Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lili Pratiwi dari kelas Geografi C 2023. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis statistik regresi linear berganda pada studi kasus Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini untuk melihat pengaruh kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan melihat data jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Nah, data-data tadi bisa kita lihat pada web Badan Pusat Statistik. Kemudian kita klik Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2024, lalu kita unduh. Nah, kemudian terdapat dokumen seperti ini. Nah, di dalam dokumen inilah terdapat data jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian kita satukan dalam file Excel seperti ini. Nah, di sini ada kabupaten kota, jumlah penduduk miskin, kemudian jumlah penduduk, tingkat pendidikan, PDRB, harga konstan. Nah, data-data ini akan kita masukkan ke dalam software SPSS. Sekarang kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, tampilannya seperti berikut. Kemudian kita ke variable view. Nah, variable view ini berfungsi untuk memasukkan data variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk analisis. Nah, tadi kan ada variabel kabupaten atau kota, jumlah penduduk miskin, dan jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB. Kita asumsikan variabel Z itu kabupaten kota. Nah, kemudian kita asumsikan Y merupakan nilai dari jumlah penduduk miskin. Lalu selanjutnya kita punya 3 variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3. Kita asumsikan X1 merupakan jumlah penduduk, X2 merupakan tingkat pendidikan, dan X3 merupakan PDRB. Nah, selanjutnya kita akan mengubah tipe dan pengukuran dari setiap variabel. Nah, untuk yang Z, measure atau pengukuran datanya kita pakai nominal. Nah, untuk tipenya kita menggunakan string karena berupa huruf. Nah, untuk variabel Y, X1, X2, dan X3, measure-nya kita isi dengan scale karena untuk analisis regresi linear berganda hanya bisa scale. Nah, untuk tipenya ini masih numerik karena berupa angka. Dan untuk desimalnya kita ubah semua menjadi 0. Oke, kalau udah seperti ini kita bisa buka bagian data view. Nah, data view ini adalah tempat untuk memasukkan data-data yang tadi. Kemudian kita buka Excel yang tadi, datanya itu kita copy, kita blok semua, baru kita copy.
Lalu buka kembali aplikasi SPSS-nya, kemudian kita paste. Kalau udah berhasil diimport, kemudian kita bisa lanjutkan analisisnya dengan cara kita klik bagian Analyze, klik Regression, baru klik Linear pada jendela data editor. Di sini ada dua, ada dependent, ada independent. Nah, pada dependent kita masukkan variabel Y yaitu jumlah penduduk miskin. Kemudian pada independent kita masukkan variabel bebasnya. Nah, untuk variabel Z tadi kita masukkan ke case label. Nah, selanjutnya pada bagian statistik kita centang estimate, baru confidence interval, levelnya kita ubah menjadi 90%. Kita centang R square change, deskriptif sama Collier-Nardi diagnostic, baru Turbin-Watson, baru kita klik continue. Nah, selanjutnya di bagian plots, ini ada beberapa variabel. Kita masukkan SRESID ke dalam variabel Y, kemudian ZPRED ke dalam variabel X. Nah, di bagian sini ada bagian histogram sama normal probability plot, itu kita centang semuanya, baru klik continue. Nah, selanjutnya pada bagian save ini, di sini ada residual, kita centang unstandarized, habis itu klik continue. Nah, kemudian pada method kita pilih enter, baru klik OK untuk mengeluarkan outputnya. Nah, setelah keluar dari outputnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk melihat hubungan antara variabel Y, jumlah penduduk miskin atau dependent, dengan variabel X1 jumlah penduduk, X2 tingkat pendidikan, dan X3 PDRB atau independent, maka perlu kita lakukan interpretasi atau melalui pengujian analisis dalam 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedastisitas, dan uji regresi berganda. Nah, untuk uji normalitas data kita dapat lihat dari scatter plot. Nah, seperti ini. Berdasarkan hasil scatter plot menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Bisa kita lihat bahwa plot-plot yang ada di sini mengikuti garis ini. Tapi agar ujinya lebih akurat, kita bisa melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk melakukan uji ini kita perlu lagi untuk melakukan perhitungan. Maka kita kembali lagi ke input. Nah, di sini kita lakukan lagi perhitungan pada res 1 dengan kita klik analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian klik legacy dialogs, kemudian kita klik one sample KS. Kemudian pada variabel unstandardized res 1 kita pindahkan ke kotak tes variabel list, kemudian kita klik OK. Nah, perhitungan tadi akan menghasilkan output tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk melihat normalitas data. Nah, berdasarkan uji tadi bisa kita dapatkan nilai signifikansinya yaitu 0,20, dimana artinya 0,20 tadi lebih besar dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Nah, pada uji yang kedua yaitu uji multikolineritas,
Ini bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, atau untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen. Uji ini kita lakukan dengan melihat tabel koefisien pada output SPSS. Bisa dikatakan multikolinearitas jika colinearity tolerance-nya berada di bawah 0,1 dan nilai PIF-nya di atas 10. Sedangkan dalam tabel yang kita punya, nilai colinearity tolerance-nya ada di atas 0,1 dan nilai PIF-nya ada di bawah 10, maka kita simpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, uji yang ketiga adalah uji heteroskedastitas. Nah, bisa kita lihat melalui grafik scatter plot-nya. Nah, jadi kalau hasil scatter plot-nya menunjukkan bahwa setiap dot kabupaten atau kota menyebar tidak teratur, maka artinya tidak adanya heteroskedastitas. Nah, kemudian jika kita ragu, kita bisa melakukan uji Glatzer dengan melakukan lagi analisis pada data SPSS tadi. Nah, kita bisa keluar ke input, kemudian pada menu transform kita klik, baru compute variable. Nah, di target variabelnya kita isi ABS res, kemudian kita pilih target variabel pada numeric expression, pilih ABS, kemudian klik unstandardized res 1 pada kotak numeric expression, lalu klik OK. Lalu kemudian kita buka lagi input. Nah, di sini ada muncul abres. Nah, bisa kita lakukan regresi ulang. Kita klik analyze, baru klik regression linear, masukkan variabel abresnya sebagai dependent, kemudian masukkan variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB-nya sebagai independen, kemudian klik OK. Sehingga muncullah output tabel koefisien seperti tabel. Nah, seperti pada tabel di bawah ini. Koefisien tersebut bisa kita interpretasikan bahwa jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka kriterianya tidak terjadi heteroskedastitas. Nah, setelah kita lihat bahwa setiap variabel memiliki nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka kita simpulkan bahwa data ini tidak terjadi heteroskedastitas. Nah, jadi dari ketiga uji yang kita lakukan tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa data yang dipakai sudah terbebas dari asumsi di mana data normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak adanya heteroskedastitas. Nah, karena data ini sudah memenuhi, maka dapat dilakukan analisis regresi berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis ini dilakukan dengan uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka menunjukkan adanya pengaruh. Nah, dari tabel ini F hitungnya adalah 50,714 dan F tabelnya dengan DF13, DF231, hasilnya 2,269, dan kita lihat dari tabel titik kritis distribusi F.
Nah, berdasarkan tabel titik kritis distribusi F, kan kita tahu tadi df1-nya adalah 3 dan df2-nya adalah 31. Sehingga jika kita lihat dari tabel ini, maka hasilnya adalah 2,269. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa F hitungnya lebih besar dari F tabel. Sehingga secara keseluruhan ada pengaruh signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin atau dependen. Nah, selanjutnya adalah uji T. Uji T ini bertujuan untuk melihat pengaruh atau hubungan antara variabel dependen Y dengan variabel independen secara parsial. Uji ini dapat kita lihat melalui tabel koefisien pada output SPSS. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan adanya pengaruh. Nah, dari tabel koefisien ini bisa kita lihat T hitung jumlah penduduk 6,884 dan T hitung tingkat pendidikan 0,095, T hitung PDRB adalah 4,121. Nah, untuk mencari T tabelnya bisa kita menggunakan rumus T tabel. Nah, di sini alpha dibagi 2, n kurang k kurang 1. Dimana alfanya 0,1 dibagi 2 titik koma N itu jumlah sampel, ada 35 kabupaten, dikurang K variabel independennya itu ada 3 variabel independen, dan dikurang 1 sama dengan 0,05.2,31. Nah, ini bisa kita lihat dari tabel titik kritis distribusi F. Tadi kita dapat 0,05, jadi kita menggunakan two-tailed test. Di sini ada 0,05 ke 31. Nah, di sini dapat kita lihat T tabelnya 2,039. Nah, bisa kita lihat bahwa jumlah penduduknya ada pengaruh, tingkat pendidikannya tidak ada pengaruh, dan PDRB-nya ada pengaruh. Maka dari ini kita simpulkan bahwa variabel jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh kuat terhadap variabel jumlah penduduk miskin, sedangkan variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh kuat terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan koefisien determinasi, di mana untuk melihat seberapa kuat variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Uji ini bisa kita lihat dari tabel model summary output SPSS. Nah, jadi di sini ada nilai R² menghasilkan nilai 0,831, yang berarti bahwa variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB berpengaruh sebesar 83,1% terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Nah, jadi dalam kesimpulan akhir ini, dari hasil interpretasi melalui analisis regresi linear berganda, bisa kita simpulkan bahwa jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan nilai PDRB memiliki pengaruh yang kuat sebesar 83,1% terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Baiklah, sekian dari video kali ini. Semoga video tutorial ini dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.